Kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang masalah safety, yaitu pekerjaan ketinggian. Pekerjaan ketinggian itu ada peraturannya, ada peralatan yang harus disiapkan, dan diperlukan keterampilan khusus. Sebagai ilustrasi, seperti yang terlihat di gambar, itu adalah kondisi pekerjaan ketinggian pada tahun 1930. Dan kita akan membahas sejarah perkembangan tentang kesiapan pekerjaan ketinggian. Sebagai ilustrasi lagi, kita akan sedikit membahas pekerjaan ketinggian saat pembangunan Empire State Building di New York. Sekilas tentang Empire State Building. Gedung tersebut dibangun mulai pada tahun 1929 dan diselesaikan 1931. Tinggi gedung tersebut adalah 381 meter. Kalau disambung dengan menara yang menjulang di atasnya adalah sekitar 450 meter. Bagi yang belum tahu Empire State Building, cara mengingatnya mudah. Tentunya di antara kita pernah nonton film King Kong, di mana King Kong naik sebuah gedung. Itulah Empire State Building. Sekarang mari kita coba bahas masalah pekerjaan ketinggian. Saat itu 1930, seperti itulah kondisi pekerjaan ketinggian. Orang bekerja ala kadarnya, bahkan tidak memakai baju, tidak memakai safety helmet, dan tidak ada pengaman apapun. Kalau sekarang kira-kira orang mau apa tidak ya? Bekerja pada ketinggian ratusan meter, bisa jadi 200, 300, atau 350 meter, kemudian tidak memakai pengaman apa-apa. Untuk saat ini mungkin orang tidak mau, karena orang sudah mulai sadar dan paham bahwa sebuah pekerjaan itu harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai, bahkan keterampilan yang cukup dan ilmu yang cukup agar dia paham akan bahaya yang dihadapi saat dia bekerja. Kilas balik sedikit. Saat pembangunan Empire State Building, itu ternyata tidak semua orang berani bekerja di tempat ketinggian. Ternyata pekerja yang saat itu membangun adalah sebagian besar dari suku Mohawk Indian, yang diyakini dan faktanya memang betul mereka tidak takut di ketinggian. Mereka menganggap wajar ketika berada di ketinggian, dan akhirnya lahirlah foto-foto legendaris mereka saat mereka istirahat, makan, atau bersenda gurau saat selesai bekerja, sementara posisinya adalah ratusan meter di atas tanah. Sekarang mari kita bahas apa saja yang perlu disiapkan ketika kita akan melakukan pekerjaan di ketinggian. Pertama adalah coverall, pakaian kerja yang mampu menutupi seluruh bagian tubuh kita supaya lebih aman. Yang kedua adalah safety helmet. Peralatan ini berfungsi untuk menjaga kepala dari benturan karena benda kerja, menjaga dari kejatuhan benda kerja, dan juga mengurangi cedera ketika kita terjatuh. Kemudian adalah safety goggle. Peralatan ini melindungi dari debu-debu atau benda-benda kecil yang kemungkinan jatuh di mata kita. Selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi mengurangi cedera lebih karena terjepit, karena terpukul, karena sengatan arus listrik, melindungi dari sengatan panas, juga melindungi tangan kita ketika kita bekerja menggunakan tool dan memegang
benda kerja. Kemudian sepatu safety. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi dari kejatuhan benda-benda lain ke kaki kita, kemudian melindungi kita dari terpleset, dan juga melindungi kita dari sengatan listrik. Kemudian yang terakhir dan yang utama adalah full body harness, merupakan peralatan safety yang paling utama dan diwajibkan untuk dipakai oleh pekerja pada saat melakukan pekerjaan di ketinggian. Fungsi full body harness adalah menahan pekerja saat terjatuh hingga dia tidak terjatuh sampai ke dasar, sehingga dia pada posisi tergantung yang nyaman dan tidak cedera. Untuk pekerjaan ketinggian diatur dalam sebuah peraturan, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan ketinggian. Demikian diskusi kita tentang keselamatan kerja dalam pekerjaan ketinggian. Kritik dan saran bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Simak dan tonton terus channel What, Where, and How Video, dan salam sukses.